Di acara seperti ini adalah kesempatan sempurna bagi para manajer untuk mencari sumber daya bagi artis mereka. Namun, untuk superstar seperti Alexa dan Ayu Gani, mereka tidak perlu lagi menjilat orang dengan cara yang sama. Sayangnya, karena ketidakhadirannya dari Fashion Week, Alexa menjadi pembicaraan di industri modeling. Selain diskusi tentang kemungkinan dia di Stupid, ada juga diskusi tentang bagaimana dia berhasil merayu bos besar industri hiburan. Sepertinya, kemanapun dia pergi, dia tidak bisa menghindari menjadi sasaran gosip. Di dalam ballroom bergaya Eropa yang berpusat pada air mancur yang indah, Kenzie melewati para tamu dengan lengan melingkari pinggang Alexa. Namun, beberapa saat kemudian, Kenzie mengeluarkan ponselnya dan membungkuk untuk berkata, "Aku perlu menerima telepon penting." Alexa menganggukkan kepalanya. Mengenakan gaun putih panjang tanpa lengan, Alexa menunggu dengan sabar di ambang pintu sambil memegang tas tangannya. Pada saat ini, sepasang suami istri berusia awal 50-an membawa seorang pria berusia sekitar 70 tahun ke dalam ruangan. Begitu dia melihat wanita paruh baya itu, Alexa terdiam. Itu adalah ibu Justin, wanita yang menikah dengan sutradara terkenal. Siapa sangka mereka akan berpapasan di sini. Alexa menoleh dan menganggukkan kepalanya dengan sopan, tetapi pihak penerima tampaknya tidak menerima isyarat ini. Ibu Justin melihat Alexa dari atas ke bawah sebelum menoleh ke suaminya dan mencibir, "Aku baru saja melihat orang yang menjijikan." "Apa yang salah? Itulah model yang menghancurkan karir putraku dan akhirnya naik ke puncak." Ibu Justin mengarahkan dagunya ke arah Alexa. "Dunia benar-benar kecil jika menyangkut musuh. Apakah kamu ingin aku membalas dendam untukmu? Tidak sekarang. Mari kita menahan demi Sunny." Ibu Justin mencemooh, mencegah suaminya bergerak. Sebenarnya, normal bagi Ibu Justin untuk membenci Alexa. Lagi pula, kondisi Justin saat ini adalah karena Alexa. Alexa juga merasa sangat tidak nyaman. Dia membenci kenyataan bahwa dia sepertinya selalu melihat orang-orang yang tidak ingin dia temui di acara-acara seperti ini. Melihat Kenzie tidak ada, Zalina Mira yang berjas hitam memutuskan untuk mendekati Alexa. Dia mengambil 2 gelas sampanye dari pelayan yang lewat dan menyerahkan 1 gelas kepada Alexa. "Apakah kamu mau minum?" "Saya tidak berpikir kesopanan masih ada di antara kami." Alexa menerima sampanye tetapi mengembalikannya ke pelayan. Zalina Mira menertawakan kekonyolannya sendiri dan mengangkat bahu. "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Kapan kau dan Kenzie mulai berkencan?" Binar di mata Alexa tersembunyi di bawah bulu matanya yang lebat saat dia menjawab dengan tenang, "Sepertinya, kamu benar-benar ingin menjadi lelucon. Di mata orang lain, bukankah kamu juga bercanda?" Zalina Mira menyeringai. "Kamu harus tahu, tidak peduli berapa banyak berkat yang kamu terima dari penggemarmu, orang-orang di dalam industri akan tetap meragukan hubunganmu." Alexa mendengarkan tetapi tidak menanggapi. "Kamu memiliki Kenzie yang melindungimu sekarang, jadi tentu saja, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Tapi, hargai itu selagi bisa, karena siapa bilang, saat kamu bangun besok, kamu tidak akan ditinggalkan dengan apa-apa." Setelah berbicara, Zalina Mira mengosongkan gelas sampanye ke mulutnya dan pergi. Keraguan tentang hubungan mereka. Mendengar ini, Alexa merasa merinding. Tapi, sesaat kemudian, dia hanya tersenyum. Terlepas dari apakah mereka ragu atau tidak, dia sudah menjadi istri Kenzie. Alexa menundukkan kepalanya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, dia melihat Gilang berjalan ke arahnya. "Tuan Kenzie perlu melakukan serangkaian panggilan telepon, jadi dia meminta saya untuk memperkenalkan Anda kepada beberapa mitra bisnis penting saat Anda menunggu." "Apakah saya harus?" Alexa tidak menyukai suasana di ruangan itu.
Dia sangat sadar bahwa banyak dari mereka memandangnya dengan mata menghakimi. Santai aja. Gilang mengangkat bahunya dan menyerahkan segelas sampanye kepada Alexa. Ayo pergi. Dari direktur, klien lama, hingga profesional sukses, Alexa bertemu mereka semua. Akhirnya, Gilang membawanya ke Ibu Justin dan tersenyum saat dia memperkenalkannya. Ini adalah Tuan Zino, Presiden Kehormatan Asosiasi Film, Aktor dan Sutradara Nasional terkemuka, dan juri untuk penghargaan Golden Award. Ternyata, Gilang ingin memperkenalkan Alexa kepada pria yang lebih tua. Ibu Justin dan suaminya duduk di kedua sisi lelaki tua itu. Begitu mereka melihat Alexa, ekspresi mereka berubah masam. Alexa mengabaikan pasangan itu. Dia hanya mengangkat gelasnya ke arah lelaki tua itu, memegangnya dengan kedua tangan. Tuan Zino, suatu kehormatan bertemu denganmu. Bisakah saya bersulang? Pria tua itu melirik Alexa tanpa menjawab. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, seolah-olah seorang model berhak minum denganku. Kata-kata lelaki tua itu keras dan kuat, membuat ruang dansa menjadi hening. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah pria tua itu. Setelah mereka menyadari adegan yang sedang dimainkan, mereka merasa sedikit bersimpati terhadap Alexa. Sebenarnya, reaksinya cukup masuk akal. Zino adalah seniman generasi tua dan Ibu Justin adalah putri baptisnya. Jadi, setelah dia mengetahui cucu baptisnya telah dihancurkan di tangan Alexa, dia tentu saja ingin membalasnya. Gelas Alexa tetap membeku di udara, menciptakan suasana canggung. Untuk beberapa waktu, hidup terasa cukup santai bagi Alexa karena Kenzie pasti sudah cukup lama sejak seseorang berani bersikap kasar padanya. Siapa sangka, di acara akbar seperti ini, dia akan menyinggung orang penting seperti ini. Semua orang menunggu untuk melihat apakah Alexa masih bisa terus bersikap arogan. Dan yang paling penting, mereka ingin melihat bagaimana reaksi Kenzie. Alexa terus memegang gelas di tangannya, tetapi dia tidak marah atau marah. Tepat ketika dia hendak menarik tangannya ke belakang, seseorang mengambil gelas dari tangannya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Kalau begitu, apakah saya punya hak?" Pria tua itu mendongak dan menyadari pria yang muncul di samping Alexa adalah Kenzie. Dia mewakiliku. Jika dia tidak memiliki hak, maka tidak ada orang lain yang hadir yang berhak untuk minum bersamamu. Ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia menggeram pelan. Kenzie, aku masih lebih tua darimu. Penatua Zino paling banyak adalah senior yang menggertak juniornya, kata Kenzie lugas. Haruskah kamu berbicara kepadaku seperti itu hanya karena seorang model? Ya, dia hanya seorang model. Tapi dia milik saya dan dia mewakili saya. Jika ada yang kasar padanya, mereka bersikap kasar kepada saya. Bahkan jika itu kamu Penatua Zino, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah berbicara, Kenzie melingkarkan lengannya di pinggang Alexa. Saat mereka berjalan pergi, dia menambahkan, karena kamu ada di film, kamu harus fokus pada film. Dengan kata lain, Kenzie memberitahunya, jauhkan hidungmu dari urusanku. Dan jauhkan tanganmu dari orang-orangku. Apa yang telah terjadi? Kenzie bertanya dengan tenang setelah dia dan Alexa mencapai tempat yang sepi. Alexa mencengkeram erat ujung baju Kenzie dan menjawab dengan tatapan rumit di matanya. Tampaknya dia ingin membalas dendam untuk Justin. Istri Direktur Jordi adalah Ibu Justin dan mereka berdua sepertinya sedang on hubungan baik dengan Penatua Zhang. Plus, dengan statusnya, diintimidasi di acara seperti ini adalah hal yang biasa terjadi. Lagi pula, karirnya belum mapan dan dia belum melakukan sesuatu yang pantas untuk dihormati. Kenzie melihat dengan hati-hati ke mata Alexa, sebelum dia memegang tangan kanannya dan berkata, pegang erat-erat. Alexa menatap tangan mereka yang terjalin dan akhirnya merasa jauh lebih santai.
Setelah mereka kembali ke ruang dansa, semua orang memandang Alexa dengan cara yang berbeda. Kenzie sudah cukup lama melindungi Alexa di tempat terbuka dan di belakang layar, tapi ini adalah pertama kalinya dia melakukannya di acara berskala besar. Belum lama ini, dia mengumumkan hubungannya dengan dia. Kali ini, dia membuat semua orang menyadari statusnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.